Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Halo semua sahabat Deralji dimanapun berada, semua sahabat pionir Pi Network dari Sabang sampai Merauke ya. Juga teman-teman yang ada di Malaysia, di India juga nonton ya, di mana-mana ya, dimanapun ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun berada ya teman-teman ya. Jadi ini malam terakhir saya di Bali teman-teman, besok saya udah harus check out. Besok rencana saya akan ke Banyuwangi guys, ke tempat keluarga, habis itu baru balik ke Jogja gitu ya guys. Dan ini malam ini saya nggak kemana-mana. Saya hanya bikin video aja karena tadi sore saya habis berenang, habis jogging dulu di Pantai Kute, habis jogging terus berenang, ya bagus pantainya guys, biar bisa berenang kayak kita di kolam renang gitu guys, ya ombaknya juga bagus ya. Cuma saya nggak bisa surfing ya, saya nggak bisa berselancar sayangnya gitu ya. Oke guys, jadi malam hari ini teman-teman saya ingin kembali masih hot-hotnya ya, ini belum terlambat ya, tentang konsensus 2025. Kalau saya baca di grup-grup WA itu kok terjemahannya dari apa Nicholas Kokalis kok saya lihat kok saya nggak menemukan apa kalimat-kalimat itu di video yang saya nonton tentang wawancaranya Nicholas Kokalis ya dengan Sam siapa ya yang moderatornya di konsensus 2025. Kok apa yang saya terjemahkan kok agak-agak nggak sama gitu, agak-agak nggak sama gitu ya guys ya. Jadi saya ingin membacakan sendiri ya guys, membacakan lagi ke teman-teman ya. Ini versi saya ya guys, ini versi terjemahan saya ya, yang saya terjemahkan langsung dari apa yang dikatakan oleh Nicholas Kokalis ya. Karena saya lihat di WA seliweran itu kok saya lihat kok kalimatnya nggak ada yang saya temukan dengan apa yang saya terjemahkan gitu guys ya. Atau mungkin ada video yang lain. Karena saya pikir Nicholas Kokalis ya cuma wawancaranya ya cuma itu kan. Karena memang diberi waktu sedikit banget guys ya, diberi waktu sedikit banget, tapi juga dia harus bisa menjabarkan proyek Pi Network ini yang bisa bilang simple tapi juga complicated ya. Bisa dikatakan simple tapi juga complicated juga guys ya. Jadi ya saya pikir itu nggak apa ya, nggak fair juga bisa diberi waktu cuma sekian menit ya, bahkan di terakhir itu dia cuma diminta cuma 30 detik guys ya. Gimana bisa mendescribe semua proyek Pi Network ini ke semua orang. Tapi ya itu memang ini memang momen ini memang agendanya cuma segitu ya, segitu aja guys. Tapi kita bersyukur karena Nicholas Kokalis sudah menjadi salah satu keynote speaker ya di konsensus 2025, acara blockchain terbesar di dunia ya guys ya. Yang datang itu semua orang-orang hebat, orang-orang brilian ya. Ini saya baca ini guys ya. Jadi ternyata Nicholas Kokalis itu yang kalau saya lihat dari terjemahan saya guys, saya nonton dari videonya itu membahas tentang generative AI ya, tentang agents. Nanti kita kupas tentang apa itu generative AI dan apa yang dimaksud dengan agent ya. Lalu tentang pioneers otomatis, karena kan Nicholas Kokalis kan mewakili ekosistem ya. Jadi pasti bicara tentang pionir, tentang kita semua. Lalu tentang blockchain guys. Oke, saya baca ya dari awal guys ya. Dari teman-teman pasti udah nonton videonya lah ya. Ya, ketika sang moderator memanggil 4 pembicara ini datang ke panggung ya. Nah, ini saya baca dari awal. Apa yang diperlukan untuk membawa kita ke tahap berikutnya dari adopsi yang sebenarnya. Jadi saya sangat bersemangat nih, saya maksudnya moderatornya ya, moderator acara tersebut. Jadi saya sangat bersemangat dengan tim impian yang kita miliki ini untuk mengeksplorasi hal itu hari ini. Mari kita sambut David Fields, Lelai, Eric Weiner, Nicholas Kokalis, dan Sam Nguyen, teman saya di CoinDesk. Terima kasih. Anda semua lihat manusia-manusia ini sangat menarik ya. Angkat tangan Anda jika seorang agen. Nah, ini katanya si Sam ya.
Oke, kita punya beberapa selamat datang. Saya coba bicara dalam bahasa biner. Bahasa biner tuh bahasa teknis ya guys ya, yang biasa dipakai di dunia perkomputeran ya. Saya berusaha bicara dalam bahasa biner kepada Anda. Panel yang sangat luar biasa. Saya sangat bersemangat untuk memoderator ini dengan 4 orang jenius ini. Saya akan banyak belajar. Saya Sam dari CoinDesk. Ya, namanya Sam benar dari CoinDesk. Saya memimpin bagian invasi. Jadi saya akan banyak mencatat pada apa yang akan kita obrolkan sekarang ini. Nah, singkat aja karena kita kan fokusnya ke Nicholas ya. Oke, sekarang kita fokus ke Nicholas saja ya. Lalu Nicholas memulai memperkenalkan diri. Hai, saya Nicholas Kokalis, saya pendiri Pi Network dan memimpin teknologinya. Pi Network adalah jaringan sosial dengan puluhan juta manusia yang sudah terintegrasi dengan mata uang kripto. Pioneer sudah menambang dalam 6 tahun ini. Mereka menggunakan Pi, mereka menciptakan aplikasi. Dan fitur unik dari Pi adalah bahwa setiap akun di blockchain sebelum diaktifkan mereka harus lulus KYC dulu. Nah itu. Lalu si Sam moderatornya kembali bicara. Oke, apa yang mau saya mulai lagi? Anda bisa beri saya jawaban singkat adalah di dunia di mana Anda semua bermain tapi di dalam infrastruktur dan di AI, saya ingin Anda memberi contoh yang setara di teknologi spektrum. Jadi jika kita berpikir tentang YouTube dan streaming video itu mirip dengan era atau zamannya VHS dulu, video VHS ya, zaman jadul ya. Jika dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan sekarang, artinya membandingkan web 2 mungkin ya dengan web 3 sekarang ini ya, itu seperti dengan web 3 dan plus AI sekarang ini ya guys, itu seperti YouTube itu seperti zamannya dulu VHS ya. Itu sebenarnya udah jadul banget ya guys. Jika dibandingkan dengan teknologi yang sekarang ini guys, yaitu web 3 dan AI. Ya. Padahal kita semua masih pakai YouTube. Saya juga masih nyari duit di YouTube. Ya. Kita juga masih memberi edukasi di YouTube. Ya, tapi bagi teknologi yang sekarang berkembang ya YouTube itu sangat sederhana guys, ya. Teknologi yang sangat-sangat biasa gitu. Nah, jadi mari Nicholas kita mulai dari Anda. Nah, ini memberi kesempatan lagi buat Nicholas, guys. Lalu Nicholas menjawab, "Oh, wow. Itu pertanyaan yang bagus. So, saya berpikir bahwa setiap waktu dalam sejarah di mana teknologi ditemukan dan ada sedikit keterlambatan dan sedikit waktu ya antara kapan teknologi ini diciptakan dan kapan teknologi itu secara besar-besaran dipakai. Jadi itulah dimana kita sekarang ini dengan AI. Jadi khususnya dengan generatif AI. Ya, jadi generatif AI itu teknologi AI yang bisa dihasilkan konten, yang bisa hasilkan konten baru ya, seperti musik, gambar, teks, dan video. Itu namanya generatif AI guys. Saya ulangi ya. Nicholas bilang, jadi khususnya dengan generatif AI dan AI pada umumnya, maka terjadi lompatan besar, sebuah terobosan besar pada model apa yang mau diraih. Dan sekarang saatnya untuk membangun aplikasi hebat dan produk-produk yang hebat juga. Mirip dengan ketika listrik diciptakan. Ya, tidak setiap rumah juga pakai listrik. Dan juga tidak semua industri menggunakan listrik. Atau ketika ada mesin dengan pembakaran bahan bakar, tidak semua juga orang punya mobil. Jadi produk yang tepat itu tidak benar-benar dipahami. Itu kata Nicholas. Nah, jadi itulah di mana kita berada sekarang. Ini waktu yang sangat menarik untuk melangkah. Itu kata Nicholas, guys. Nah, moderator bilang gini, Nicholas, Pi Network memiliki jutaan manusia. Kita menemukan kesulitan ketika kita mengumumkan panel teknologi Anda. Mereka menjadi gila. Saya tidak tahu seberapa banyak dari mereka yang tidak asli. Saya tidak tahu juga seberapa banyak dari mereka yang asli. Tapi, dalam menghadapi jumlah yang sangat cepat,
yang Anda hadapi? Apakah Anda khawatir di mana di titik tertentu ini menjadi tidak terkendali? Di mana grup-grup yang sangat besar ini mulai melakukan sesuatu apa yang dia mau lakukan, baik dia suka ataupun tidak. Itu katanya moderator, katanya si Sam ya. Lalu Nicholas menjawab, ya itulah masalahnya. Sebuah tantangan bukan hanya pada bukan hanya pada pi, tapi juga pada masa depan dunia. Karena sekarang generatif AI ini menjadi sulit dibedakan mana manusia yang sesungguhnya atau manusia dari AI. Dulu ya, awalnya AI itu sedih ya. AI-nya sedih guys, karena dulu tuh mudah ditebak. Bahkan ditebaknya seketika. Wah, ini asli, ini palsu, bisa ketebak ya. Dulu. Tapi sekarang beda guys, ya. Sekarang tuh AI-nya tidak semudah itu untuk dibedakan. Ya, untuk membedakan itu sulit sekarang guys. Itu kata Nicholas. Nah, Nicholas yang bilang lagi, jadi saya melakukan pendekatan yang unik, yaitu dengan KYC pada setiap individu menggunakan verifikasi identitas. Menengok ke kepala ke kiri, menengok kepala ke kanan, ya, dan semuanya. Dan kami berpikir pendekatan ini sangat berguna, khususnya di masa depan, di mana Anda ingin membedakan di antara ribuan bot palsu dan ribuan manusia yang nyata. Khususnya di dunia di mana kamu bisa secara jujur mendistribusikan nilai aplikasi yang lain seperti ini. Maka Anda harus bisa mengidentifikasi mana yang manusia dan mana yang bot atau bukan manusia. Ya. Lalu moderatornya menjawab, si Sam menjawab, Nicholas, ketika Anda bicara pada pasukan pi atau pionir ya, dalam kurung pionir, dan mereka bersuara, apakah mereka lebih bersuara tentang desentralisasi atau tentang pi? Nicholas menjawab, jadi ketika kita bicara secara umum, ketika kita berpikir tentang desentralisasi dan AI, ada aspek lain untuk itu. Ada tentu saja tantangan teknologi dan bagaimana kita bisa menanamkan ini dalam perangkat jaringan, bagaimana kita bisa latih. Ya, bagaimana kita bisa mendistribusikan hasilnya juga. Tapi ada juga konsep dari menangkap nilai atau manfaat dari suatu aset. Tapi ada juga konsep dari menangkap nilai atau manfaat dari suatu aset. Jadi, di masa depan, di mana akan ada banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh agen dan AI, tetap penting untuk memastikan bahwa nilainya tidak hanya tertangkap oleh sedikit orang atau sedikit perusahaan, tapi juga dapat ditangkap oleh banyak orang. Disitulah bagaimana blockchain dan proyek kami, proyek Pi Network ya, hadir berperan penting. Dan pendiri dari proyek tersebut dan orang-orang yang terlibat di dalamnya perlu hadir untuk memikirkan bagaimana blockchain dapat membantu menangkap nilainya. Lalu moderatornya menjawab, guys, si Sam menjawab, bagi saya, mengingat waktu yang terbatas, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir dari moderator. Bagaimana pendapat Anda? Bagi saya, stablecoin agen adalah masa depan bisnis di internet dan tidak diragukan di pikiran saya tentang itu. Bagaimana pendapat kalian tentang ide menyeimbangkan bagaimana kita bisa bangun sistem yang mengizinkan cara pembayaran yang mudah dan lancar di skala kalangan kecil? Dan mengetahui bahwa sistem tradisional juga mengatakan tidak. Lalu bagaimana dengan biaya-biaya kita yang sudah kita keluarkan supaya kita kembali, supaya bisa kembali ke kita? Ya kan, ini kan proyek besar ya guys ya, sudah keluar biaya besar guys. Ya. Lalu bagaimana dengan biaya-biaya kita yang kita inginkan kembali? Tapi kita menciptakan kembali cara baru dalam bisnis, cara baru berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi tolong berikan pada kami pemikiran akhir Anda dan dimulai dari Anda, Nicholas, bagaimana ini? Artinya untuk menghadirkan agen stablecoin, jaringan AI yang terdesentralisasi ini bersama dan membangun aplikasi-aplikasi untuk masa depan. Nah, ini jawaban terakhir Nicholas, guys. Ya. Nicholas cuma dikasih berapa? Coba, cuma kasih 30 detik, guys, menjawab ini. Ya.
Si Sam bilang, Nicholas, Anda punya waktu 30 detik. Nah, pendek banget kan guys? Oke, Nicholas menjawab. So, jadi saya pikir bahwa ini akan mengikuti. Saya mau bicara bahwa manusia perlu membangun aplikasi dan produk yang hebat. Sekali kamu punya produk yang hebat, maka itu akan mengalahkan segalanya. Dan untuk Anda bisa melakukan ini, Anda perlu melakukan banyak uji coba atau trial. Dan sekarang adalah waktu yang tepat menggunakan generatif AI, di mana banyak orang yang akan menciptakan dan mencoba banyak produk. Jadi, jaringan yang memiliki banyak manusia akan secara alami akan mampu memiliki keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif itu dalam kurung itu teknologi lebih baik, harga lebih baik, kualitas yang lebih tinggi, layanan lebih baik, dan branding yang lebih kuat, guys. Ya, menjadi kemampuan memberdayakan mereka dan menciptakan banyak produk dan nilai yang berbeda. So, dengan memiliki value, pada akhirnya Anda bisa meyakinkan semua orang untuk menerima ini. Ya, guys, selesai, guys. Ya. Jadi ini sebenarnya Nicholas Koukaliis, teman-teman, ini lagi bicara secara filosofi, guys. Bicara, karena cuma beri waktu sebentar ya. Jadi ada tersurat dan tersirat, guys, ya, bahasanya Nicholas. Tapi kalau bisa bicarakan secara filosofi, sebenarnya bahasa Nicholas ini tentang pi. Yang awalnya sulit diterima, namun dengan penawaran teknologi yang canggih, pada akhirnya semua orang tidak bisa menolak pi, guys. Ini persis dengan video saya sebelumnya ya, yang saya menyatakan bahwa semua perbankan, industri, apapun juga, itu tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak teknologi Web3 dari Pi blockchain, guys. Ditambah dengan teknologi generatif AI, ditambah dengan kuantumnya, ya. Ya, itu semua kalau dalam perbankan itu semua mengarah ke ini, guys. QFS, Quantum Financial System, guys. Ya. Jadi nampaknya kayaknya dari obrolan video yang saya lihat sepertinya banyak pertanyaan tertuju ke Nicholas, guys, ya. Jadi luar biasa ya, Nicholas, guru besar kita, mentor kita, bos kita, ya, dengan santai, ya, menjawab semua itu dengan sikapnya, gayanya yang percaya diri. Karena apa? Karena ya banyak investor, ya, saya pernah juga menyampaikan di video sebelumnya, triliunan dolar, guys, triliunan dolar itu sudah masuk ke core team, guys, untuk memesan teknologi ini, guys. Jadi ibaratnya ini sudah apa namanya? Udah inden dulu, ya. Kemarin teman-teman lihat ya, apa? Yang sudah pasang-pasang domain-domain itu kan perusahaan-perusahaan besar di dunia, guys. Ya, jadi yang kerjasama dengan Pi bukan kaleng-kaleng, guys. Global enterprises, jadi perusahaan-perusahaan besar raksasa di dunia, guys, ya. Oke, jadi saya ulangi ya, buat teman-teman paham, generatif AI itu teknologi AI yang bisa menghasilkan konten baru seperti musik, gambar, teks, video, ya. Bahkan ini untuk para penjahat ini menjadi bahan baku mereka untuk menipu banyak orang, ya. Saya juga punya teman tuh ketipu gara-gara di video call sama Baim Wong. Karena mukanya, gesturnya, bahasa mulutnya itu sama, guys. Ya gimana orang nggak ketipu, guys? Kalau makanya kita semakin di sini semakin hati-hati. Ya, itu kalau penjahat. Tapi kalau untuk dipakai dengan oleh orang-orang yang baik, ya, seperti core team, ya, menjadi teknologi yang bermanfaat, ya. Nah, yang dimaksud dengan agent, guys, agen ini ternyata agen adalah entitas atau platform. Tadi kan disebut agen stablecoin, berarti artinya tuh entitas atau platform yang mengelola atau yang menyiapkan stablecoin, guys. Dalam hal ini ya Pi Network, guys. Maksud ya, jadi Pi Network itu adalah agennya yang mengenalkan, mempersiapkan stablecoin untuk dunia, guys. Ya, ini maksud dengan agen itu gitu, ya. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Saya malam ini tadi sebenarnya saya mau ambil video dari tadi, mungkin 1 jam lebih yang lalu ya. Tapi tadi saya di sini di teras hotel ini saya ketemu dengan orang Rwanda, guys, Rwanda.
dan saya shock mendengarkannya. Jadi saya tanya berawal dari ya karena duduk di sebelahan saya ngobrol ya pakai bahasa Inggris, masa pakai bahasa Rwanda. Ya saya nanya dari mana, Anda sudah berapa lama di sini, ya kan? Oh baru kemarin nyampe sini, oke. Dari mana? Dari Rwanda. Nah, ngomong-ngomong dia cerita dia apa namanya sudah keliling beberapa negara, ya. Nggak cuma Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan macam-macam. Saya juga nanya dia bisnis apa sih? Ternyata dia bisnisnya tourism, ya, bisnis yang bergerak di bidang pariwisata dan juga melakukan trading. Tapi itu yang bikin saya shock. Nah, ketika bicara tentang Rwanda, ternyata Rwanda itu tahun 94 itu pernah terjadi genocide, guys. Genocide, pembunuhan dalam waktu 100 hari, ya. Teman-teman, 100 hari dibunuh manusia, saling membunuh itu, meninggal itu sampai 1 juta manusia, guys. Only in 100 days. Saya shock dengarnya. Saya pernah dengar berita itu sih, cuman bukan ada filmnya namanya Hotel Rwanda, teman-teman nontonnya filmnya tuh. Saya baru sadar. Dan saya shock aja karena yang menceritakan ini benar-benar dari orang Rwanda asli. Dalam waktu 100 hari. Tapi yang saya hubungannya dengan cerita Rwanda dengan apa yang saya mau sampaikan di video ini, guys. Ini berhubungan dengan sebuah perubahan besar. Ini Tuhan mempertemukan saya dengan Rwanda ini, dan saya baru nyambung ketika di video ini, saya baru nyambung apa hubungannya dengan video saya pada malam hari ini. Ternyata hubungannya adalah perubahan besar, guys. Karena dalam waktu 100 hari terjadi pembunuhan 1 juta manusia. Lalu muncullah presiden yang sekarang jadi presiden di Rwanda, ya, saya lupa namanya, yang membuat itu berubah 100%. Dia dalam waktu 100 hari lalu presiden ini mengalahkan dari kubu musuh ini. Ya, jadi ini perang antar negara kan, internal mereka yang mengangkat topik ini etnis. Kalau kamu etnis ini, kamu etnis ini, bahkan suami istri saling bunuh, guys. Kalau kamu nggak bunuh istrimu, besok kamu akan dibunuh. Akhirnya apa? Suami istri saling bunuh, anaknya kalau misalnya dia keturunan etnis apa, dibunuh juga. Mengerikan sekali, guys. Tapi karena presiden ini, guys, itu semua diubah, ya, semua di stop, ya. Dan sampai sekarang Rwanda menjadi negara yang paling aman, paling bersih, dan menjadi kota yang gedung-gedungnya itu seperti gedung-gedung di Eropa, guys. Bahkan gedung-gedung kayak di Dubai. Saya tadi lihat gambarnya. Ya, perubahan besar yang hanya dibuat oleh satu presiden, guys. Luar biasa. Dan dia presiden ini katanya sudah 20 tahun memimpin. Dan dia sangat bangga dengan presiden ini, kan membuat perubahan yang sangat besar. Kalau saya analogikan ini seperti Nicholas Kokalis, ya. Membuat perubahan yang besar, memperjuangkan kita semua dengan teknologi yang dipersiapkan, ya. Terjadi perubahan besar, revolusi besar-besaran, guys. Ya. Itu mungkin konektivitasnya seperti itu antara cerita Rwanda tadi. Saya shock dengarnya, ya. Tapi saya bersyukur karena itu sudah berakhir, genocide itu, pembunuhan besar-besaran itu. Dan sekarang Rwanda menjadi sangat besar, sangat bersih juga kotanya, negaranya. Dan penduduknya juga sangat sedikit, guys. Ya. Dan saya tadi cerita ke dia, semoga suatu saat saya bisa pergi ke Rwanda. Ya. Bahkan kalau yang tahu sepak bola, ya, itu Arsenal segala macam, di sini ada Welcome to Rwanda. Jadi dia promosi lewat para pemain bola internasional. Itu, guys, ya. Kita sedang menuju revolusi. Bukan menuju revolusi, kita sedang mengendari revolusi. Sedang terjadi revolusi dan kita adalah pionir yang ada di dalamnya, guys. Ya, jadi kalau kita bilang sabar aja, guys. Keajaiban akan terjadi, ya. Terjadi perubahan besar itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses, ya, teman-teman. Intinya malam hari ini, teman-teman, kita bersyukur Nicholas Kokalis sudah menyampaikan gamblang ke depan banyak orang, ya. Ke hadapan banyak bangsa tentang keberadaan kita sebagai pionir, tentang kekuatan ekosistem, tentang kekuatan blockchain-nya, tentang produk dari Pi Network yang semua orang sulit untuk menolak, ya, teknologi, ya. Kemarin saya baru nonton berita juga, bosnya Lion Air, yang punya Lion Air, orang kaya raya itu, duitnya hilang di rekening banknya, guys. Dan dia sekarang jadi anggota DPR juga, si bosnya Lion Air, ya. Itu mempertanyakan ke Dewan, bagaimana saya sebagai warga negara yang baik, yang menabung uang saya yang miliaran itu ke bank,
Bagaimana supaya saya punya rasa aman? Kok tiba-tiba hilang? Saya mau nanya, minta tanggung jawab siapa ya kan? Banknya juga nggak tahu uangnya hilang kemana. Nah, itulah guys, cybercrime guys. Kejahatan ini sudah mulai muncul, ya sudah berulang-ulang. Ya butuh anti nuklirnya. Kalau saya teman-teman nonton video saya sebelumnya, ya butuh anti nuklirnya, butuh anti hackernya luar biasa. Dan kuncinya itu Nicholas yang pegang guys. Ini saya punya kuncinya nih, anti nuklir nih. Kalau enggak kamu ambil ini, kamu akan kena nuklir. Nuklir itu dalam tanda kutip itu hacker ya, cybercrime. Teknologi ini nih, ini tidak bisa ditolak ya, semua orang pakai guys. Makanya gaya Nicholas kan begini, gaya Nicholas kan begini, santai gitu. Saya suka gayanya, terus bawa minuman ditaruh bawah gitu. Saya juga bingung kok acara besar kok nggak dikasih meja. Emang kayak di Indonesia di acara apa tuh resmi-resmi kan ada meja, ada gelas gitu ya. Ini enggak, depan panggung. Oke gitu guys ya. Jadi bersabar aja, kita sedang menghadapi sebuah perubahan besar, jadi kita harus sabar. Dan kita percaya akan terjadi sebuah keajaiban bagi orang yang percaya ya. Bagi orang yang nggak percaya ya, forget it. Ya lupakan aja. Itu teman-teman, dari Kota Bali, saya bertemu beberapa orang, bertemu dengan teman lama, saya bersyukur. Nggak sekedar jalan-jalan. Bertemu dengan pionir juga, dengan 2 pionir kemarin ya. Besok pagi saya ketemu juga dengan teman kuliah saya dulu. Jadi saya bersyukur di Bali ini saya bisa menggunakan waktu dengan apa ya, dengan cukup baik, bisa ketemu teman-teman dan ketemu pionir-pionir juga. Mohon maaf bagi pionir yang lain yang belum bisa ketemu, next time semoga kita ketemu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya ditemani dengan kopi hitam ini ya, kopi hitam. Saya dari Kuta Bali mengucapkan terima kasih sudah bantu like, share, dan subscribe. Saya berdoa teman-teman selalu sehat, selamat, selalu bahagia, dan thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, sukses selalu buat Anda. Bye.